Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial liquid semi solid. Kali ini percobaan ke-6 pasta dan krim. Ya, di materi kuliah sudah saya sampaikan apa bedanya pasta dan krim. Tapi sedikit kita review untuk merefresh ingatan kita sehingga nanti dalam pembuatan krim maupun pastanya kita tidak salah dalam prosedural. Sekali lagi untuk merefresh ingatan kita terkait dengan kedua sediaan ini, saya ulang sedikit terkait dengan pasta. Pasta ini mengandung konsentrasinya tinggi, bahan berupa partikel padat tidak larut. Jadi nanti serbuk padatnya dia tidak kurang dari 50%, jadi lebih dari 50%. Kemudian karena dia 50%, sehingga masanya pasti agak kaku. Coba Anda lihat pasta gigi misalnya. Agak kaku ya, harus dipencet dulu baru dia bisa keluar. Berbeda dengan krim, nanti kita lihat bedanya. Kemudian diaplikasikan untuk mengabsorpsi sekresi serum atau serpus. Pasta membentuk lapisan film yang tipis tidak tembus air. Jadi dia tidak tembus air ya. Kemudian pasta kurang berminyak bila dibandingkan dengan salep. Kalau dibandingkan dengan salep, jadi dia kurang berminyak lah. Kemudian contohnya adalah pasta zinc oxide yang manfaatnya memberikan perlindungan yang lebih baik untuk kulit dan mengabsorpsi sekresi lebih baik daripada salep zinc oxide. Jadi kalau dibandingkan dengan sama-sama bahannya zinc oxide, antara sediaannya salep dengan pasta zinc oxide, dia lebih bermanfaat dalam memberikan perlindungan terhadap kulit dan mengabsorpsi sekresi yang lebih baik. Ini adalah pasta. Intinya adalah Anda ingat pasta itu masanya kaku, itu kemudian bahan padatnya lebih dari 50%. Itu pasti sediaannya adalah pasta. Nanti kita lihat di resep kita. Kita lihat sedikit krim. Nah, ini bedanya tadi. Dalam farmakope 3, sekali lagi krim didefinisikan adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi, ya, mengandung air tidak kurang dari 60%. Jadi nanti dia komponen airnya pasti lebih banyak dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Ya, dalam farmakope 4 diartikan sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Kemudian teksturnya jadi dia kental, setengah emulsi padat dengan penampilan buram, kontras dengan salep tembus, konsistensi tergantung tipenya, OW atau WO tentunya. Kemudian tujuan dibuatnya adalah melindungi atau protektif, kemudian terapi atau pengobatan, kemudian pencegahan atau profilatik purpose. Jadi ini tujuan dibuatnya krim. Yang perlu Anda ingat adalah pasti komponen airnya lebih banyak daripada bahan padatnya, lebih dari 60%. Kemudian ada tipenya, ada oil in water atau water in oil. Jadi ada dua fase, ada minyak sama ada airnya nanti. Oke, kita lihat keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya dia mudah menyebar, praktis, mudah dibersihkan, ya, karena lebih banyak massa airnya, bekerja lokal, tidak lengket tentunya, karena tidak fase minyaknya lebih sedikit ya. Ini adalah oil in water. Kemudian memberikan rasa dingin kalau tipenya adalah water in oil. Ini adalah keuntungannya. Kemudian kerugiannya, kita lihat ini yang sering membuat
masalah gitu ya. Sehingga dikatakan dia rumit dalam pembuatan. Kadang-kadang dia memerlukan pemanasan tentunya. Kemudian ini gampang pecah. Kalau pecah berarti tidak jadi krimnya. Maka formulanya harus dirubah. Sehingga dikatakan di sini formulanya tidak tepat. Kemudian mudah rusak dan kering terutama tipe water in oil disebabkan perubahan suhu atau penambahan satu fase yang berlebihan. Ya, inilah dari kerugian ini tentunya kita antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat krim kita tidak jadi. Oke, kita lanjutkan ke contoh langsung. Resep pertama tentunya adalah pasta. Di sini kita disuruh membuat pasta zinc salisilat lasari dengan bobot 20 gram. Ingat ya, 20 gram. Kemudian perintahnya adalah MD SBDUE SUE. Nah, untuk bisa mengerjakan resep ini kita harus bisa mengartikan dulu bahasa Latin yang ada di dalam resep. Apa artinya MDSBDUE? Miske da signa bis dis usus externus. Artinya campur dan tandai 2 kali sehari untuk pemakaian luar. Sehingga kata SUE, signa usus externus, tandai untuk pemakaian luar. Jadi digunakan nanti pastanya 2 kali sehari untuk pemakaian luar. Ingat ya, sehingga nanti di etiket warna biru aturannya 2 kali sehari. Kemudian untuk pasien atas nama Azahra. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan resep ini? Tentunya yang pertama adalah kita mencari resep standar dari pasta zinc salisilat lasari. Kemudian di sini ditemukan resep standarnya dalam Farmakope Belanda atau Nederland, Farmakope 5. Ada asam salisilat, komponennya 2 gram, kemudian zinc oksid 25 gram, amilum tricity 25 gram, dan basisnya atau pembawaannya adalah paslin flapum 48 gram. Bagaimana cara pembuatannya? Ini tentunya pertama yang Anda harus lakukan adalah karakterisasi dari masing-masing bahan. Dari resep standar ini kita bisa melihat bahwa asam salisilat perlu dipreparasi dulu, ditetesi dengan etanol gitu ya. Kemudian baru dikeringkan dengan bahan padat yang lain seperti zinc oksid dan amilum. Nah, zinc oksid dia ini partikelnya kasar. Sementara syarat dari sediaan pasta maupun semisolid yang lain dia harus halus. Tidak ada butiran kasar dalam teksturnya. Sehingga zinc oksid harus dilakukan proses pengayakan terlebih dahulu. Ini adalah yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan sediaan pasta zinc yang memiliki tekstur yang cantik, yang bisa diterima secara mutu ya, secara mutu. Karena tidak ada perhitungan dosis dan lain sebagainya, kita langsung ke cara kerja. Pertama, Anda perlu melakukan pengayakan dulu sebelum menimbang zinc oksid. Jadi diayak dulu, kemudian ditimbang sesuai dengan formula standar tadi. Kemudian amilumnya juga ditimbang. Setelah itu dicampur dengan zinc oksid tentunya yang sudah halus tadi. Kemudian di satu sisi timbang asam salisilat ya dalam kertas perkamen. Kemudian dimasukkan ke dalam mortir dan ditetesi etanol. Setelah itu dikeringkan dengan campuran tadi zinc oksid dan
amilum tricity sehingga dia kering dengan asumsi asam salisilatnya sudah berada pada kedua campuran serbuk tadi. Kemudian paslin ditimbang dengan cawan penguap, kemudian dilelehkan. Kalau sudah leleh, kemudian dimasukkan ke dalam mortir hangat. Tentunya mortirnya dihangatkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dimasukkan campuran serbuk tadi, zinc oxide, amilum tricity dan asam salisilat. Kemudian diaduk sampai dingin dan homogen. Baru dimasukkan ke dalam pot salep dan beri etiket biru. Selesai pembuatan pasta, kemudian diberi etiket biru dengan aturan pakai 2 kali sehari untuk pemakaian luar. Sekarang kita ke sediaan krim ya. Anda perhatikan di sini adalah bahan-bahannya dalam asam stearat 15 gram, sera alba 2 gram, paslin album 8 gram, triethanolamin atau TA-nya 1,5 gram, kemudian propilen glikolnya 8 gram, kemudian akuanya et 65,5 gram. Sehingga kalau kita timbang nanti, dia bobotnya adalah 65,5 gram harusnya. Kalau kita lihat dari komposisinya sesuai dengan definisi tadi, dia tidak mengandung tidak kurang dari 60% air gitu ya, komposisi airnya lebih banyak. Kemudian di sini adalah mix pak krim, jadi buat dan campurlah krim, tandai untuk pemakaian luar. Ya, pasien atas nama Albi Setiawan. Oke, sebelum kita menyelesaikan resep ini tidak ada resep standar tentunya ya. Kemudian kita analisis karakterisasi masing-masing bahan. Apakah ada bahan yang diperlakukan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bahan yang lain atau bagaimana? Kemudian yang kedua kita lihat ada 2 fase minyak dan fase yang larut air. Tentunya yang larut air adalah TAA, propilen glikol, tentunya dengan air sendiri. Kemudian fase minyaknya adalah asam stearat masuk ke dalam sera alba. Kemudian paslin album, ini kan berminyak. Ini adalah yang larut dalam minyak. Yang larut dalam air adalah TA, propilen glikol, dan tentunya aqua. Kemudian setelah kita tahu karakterisasinya, baru kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Kalau kita tidak tahu sifat karakternya, maka nanti kita salah langkah dalam pembuatannya. Sehingga krim ini tidak jadi ya. Tadi problemnya banyak gitu ya. Dia bisa pecah dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke slide yang terakhir. Karena tidak ada perhitungan dosis dan lain sebagainya, maka kita langsung ke cara kerja. Saya akan menyederhanakan cara kerja yang ada di dalam buku petunjuk praktikum ini supaya nggak ribet ya. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus tahu tipe krim kita tipe apa. Kalau dilihat dari formula yang ada itu adalah oil in water. Jadi fase dalamnya adalah minyak, fase luarnya adalah air. Gimana untuk membuktikannya? Karena airnya mendominasi dalam formula itu. Kemudian kita sudah mengetahui karakterisasi dari masing-masing bahan kita. Kemudian dia masuk mana bahan yang masuk dalam fase minyak dan mana yang larut dalam air tentunya. Oke, setelah kita tahu, maka yang pertama kita lakukan adalah kita timbang fase yang larut dalam minyak. Ya, yang larut dalam minyak adalah sera alba, paslin, dan asam stearat. Ditakutkan ketiga bahan ini karena prosesnya dengan proses pelelehan
ada yang menguap dan lain sebagainya, sehingga penimbangan masing-masing bahan ini dilebihkan 10%. Setelah itu kita masukkan ke dalam satu cawan, ya, satu cawan, kemudian dilelehkan, ya, atau dipanaskan dalam water bath sampai leleh tentunya. Kemudian di lain sisi kita sudah menyiapkan menimbang triethanolamin dan propilen glikol. Nah, kalau TA dan propilen glikol sudah ditimbang, kemudian dilarutkan dalam air panas. Setelah larut, ya, sambil kita menunggu fase minyaknya leleh, apabila sudah leleh, maka kita pindahkan sebaiknya ke dalam mortir, tentunya mortir yang hangat. Mortir yang hangat. Nah, setelah dipindahkan, baru dimasukkan larutan TA dan propilen glikol yang dilarutkan dalam air panas tadi. Kemudian diaduk cepat, ya, sampai terbentuk massa krim. Kemudian ditambahkan sisa air sampai 65,5 gram, terus diaduk sampai dingin massa krim yang terbentuk yang halus tentunya. Setelah dingin, baru kemudian dimasukkan dalam wadah, misalnya pot salep, dan diberi etiket biru tentunya, dan ditandai untuk pemakaian luar. Oke, itu sederhananya cara kerjanya. Semoga Anda paham. Tentunya nanti akan lebih paham kalau diberikan video tutorial praktikum daring pas acara pembuatan krim. Sementara ini saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman bagi Anda semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.